Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri, di mana transformasi geometri ini nanti terdiri dari 4 hal atau 4 yang akan kita bahas. Di antaranya nanti ada yang nomor 1 yaitu translasi atau pergeseran, ya di sini nanti translasi atau pergeseran. Kemudian ada yang kedua refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan. Kemudian ada yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Kemudian yang keempat yaitu ada dilatasi. Dilatasi ini nanti adalah perbesaran. Jadi gambar itu diperbesar dengan faktor skala tertentu gitu. Nah, yang pertama kita bahas tentang translasi atau pergeseran, di mana translasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jadi nanti kalau ada sebuah titik, misal titik x, y, di sini ada titik p, x, y, ini dipindahkan sebesar a, b, maka seperti ini a, ya, misal di sini a, kemudian dipindahkan ke sini b-nya. Nah, titik ini nanti akan bergeser ke sini dan menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, ini dari sini ke sini itu digeser oleh sebuah translasi A, B. Penulisannya bisa ke bawah, bisa mendatar. Nah, jadi titik P ini nanti geser ke P aksen, bayangannya titik setelah digeser X aksen, Y aksen. Untuk rumusnya, misal ada sebuah titik P x, y, ya di sini P x, y, kemudian digeser dengan transformasi A, B, maka menghasilkan bayangan X plus A, kemudian Y plus B, Nah, seperti ini. Jadi kalau ada titik X, Y digeser sebesar T, ya T itu lambang dari translasi A, B, maka X plus A, Y plus B. Seperti itu. Nah, seperti itu. Contoh, misal di sini ada sebuah titik, ya. Ada sebuah titik ada sebuah titik A, ya, ada sebuah titik A. Contoh, misal di sini ada titik A, ya, titik A itu min 1,4, kemudian ditranslasikan oleh T3, min 2. Maka di sini nanti akan menghasilkan sebuah titik bayangan. Jadi dari titik A ini nanti digeser ditranslasi sebesar 3, min 2, maka diperoleh bayangan yang depan ini kita jumlahkan dengan yang atas karena tadi kan X plus A, Y plus B. Jadi min 1 plus 3. Kemudian yang bawah 4 ditambah 2. Jadi yang belakang ditambah yang bawah. Berarti 4 ditambah dengan min 2. Maka akan menghasilkan sebuah bayangan di sini A aksennya min 1 ditambah 3 yaitu 2. Kemudian 4 ditambah min 2 hasilnya 2. Maka bayangannya yaitu 2,2. Nah, seperti ini. Ini adalah translasi. Jadi nanti intinya tinggal angka yang ada di depan ditambah dengan angka yang atas, min 1 ditambah 3, kemudian angka yang belakang ditambah dengan yang bawah, ya, min 4 ditambah min 2, sehingga hasilnya 2,2, seperti itu. Itu adalah translasi. Kemudian yang kedua itu adalah refleksi, ya. Yang kedua itu refleksi. Refleksi itu pencerminan. Jadi sebuah titik itu nanti dicerminkan, pencerminan ya. Misal ada sebuah garis. Nah, di sini ada koordinat kartesius. Nah, gini. Kemudian ini saya panjangkan ke sini, ada koordinat kartesius, ini Y, di sini X. Ada sebuah titik, misalnya sebuah titik itu di sini titik P, yaitu X, Y. Nah, titik P ini nanti kita cerminkan, cerminnya bisa terhadap sumbu X, bisa terhadap sumbu Y, bisa terhadap garis X sama dengan Y, atau garis Y sama dengan min X, atau terhadap titik pusat.
Ya, ada macam-macam ya ini cerminnya. Jadi nanti cerminnya itu tergantung yang diminta dari soal. Kita misalkan sebuah titik P ini dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kita umpamakan sumbu X ini dia sebagai cermin. Kalau dia sebagai cermin berarti kan ada bayangannya. Lah bayangannya di mana? Kalau kita bercermin di sini, maka bayangannya ada di sebelah bawah. Ya, jaraknya harus sama. Ini ke sini jaraknya harus sama. Nah, jadi ini nanti ada P aksen. Nah, koordinatnya bagaimana? Ini kan sumbu X positif. Kalau yang atas ini sumbu Y positif. Kemudian yang kiri itu sumbu X negatif. Kemudian yang bawah adalah sumbu Y negatif. Sehingga kalau titik P aksen itu di sini, maka X-nya ini positif, tetap positif. Kemudian Y-nya di sini min Y. Nah, ini sumbu Y negatif. Kemudian kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti ini sumbu Y ini sebagai cermin, maka bayangannya di mana? Maka bayangannya ada di sini. Jaraknya harus sama. Nah, ini P aksen juga. Dia berada di mana? Dia berada di sumbu X yang negatif, sumbu Y positif. Berarti ini nanti min X, Y. Nah, seperti itu. Kalau kita cerminkan terhadap pusat, titik pusatnya ini 0,0, titik pusatnya itu ini. Berarti titik pusat ini nanti dia berfungsi sebagai cermin, berarti ini dicerminkan terhadap ini, maka jaraknya harus sama. Nah, berarti ini nanti ada P aksen, yaitu sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif, berarti min X, min Y. Nah, dan seterusnya. Rumus dari refleksi atau pencerminan itu ada macam-macam. Yang pertama, kalau kita tuliskan dari yang sudah kita gambarkan ini tadi ya, rumus terhadap refleksi itu yang pertama, jika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, jadi sumbu X ini sebagai cermin, hasilnya apa tadi? Yaitu P-nya menjadi P aksen X, min Y. Yang kedua, jika ada titik P masih sama X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya P aksennya terhadap sumbu Y ya, ini ya, berarti min X, Y. Jadi kalau saya itu lebih enaknya kita gambar dulu, jadi nanti tanpa menghafalkan rumus kita tahu, oh posisinya ini di bawah, berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Oh ini posisinya di sebelah sini, berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Nah seperti itu. Yang ketiga, rumus yang ketiga dicerminkan terhadap titik pangkal atau ini tadi sumbu utama, berarti P X, Y dicerminkan terhadap titik pangkal P 0,0. Nah seperti ini, berarti hasilnya tadi apa? Yaitu min X ya, P aksennya, min Y. Terus ada lagi, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, berarti bayangannya bagaimana? X-nya jadi Y, Y-nya jadi X, berarti dibalik saja. Y, X. Nah, seperti ini. Kemudian jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi X-nya ini nanti Y-nya berubah jadi min X, X-nya juga berubah jadi min Y. Jadi min Y, min X. Nah, yang keenam, titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y, X sama dengan H, misal X sama dengan H. Jadi ada sebuah garis di sini, misal di sini ada garis. Nah, ini adalah garis X sama dengan H, maka kan, nah ini nanti bayangannya di sini. Nah, ini nanti hasilnya apa? Nah, itu ada rumusnya. Kalau X sama dengan H, yang berubah kan X-nya, berarti Y-nya tetap nanti. Berarti itu nanti X sama dengan H, berarti 2 kali H dikurangi X, Y. Nah, jadi 2 kali H, H-nya itu yang ini, dikurangi X, X-nya itu dari titiknya ini, Y. Kalau terhadap garis ya, PX, Y, terhadap garis Y sama dengan K. Jadi ada garis di sini, ada sebuah garis Y sama dengan K. Nah, ini Y sama dengan K. Jadi titik
Px, Y ini dicerminkan terhadap garis ini, maka kan bayangannya di bawah sini. Pakai rumus apa? X-nya tetap, X-nya nggak berubah karena Y-nya sama dengan K. Berarti bayangannya X sama dengan ya X, 2K min Y. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi, jika dicerminkan yang terakhir Px, Y terhadap titik. Jadi titik itu sebagai cermin. Jadi misal di sini Px, Y ini ada sebuah titik. Misal titiknya itu di sini. Nah, titiknya titik A, B. Nah, berarti ini titik ini nanti sebagai cermin. Jadi ini bercermin terhadap ini kan hasilnya di sini. Nah, pakai rumus apa? Misal di sini titik terhadap cermin A, B. Maka hasilnya B aksennya 2A min X, 2B min Y. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus-rumusnya. Jadi ada 8 rumus tentang pencerminan atau refleksi. Ada contoh seperti ini. Sebuah titik A 3,-2 direfleksikan terhadap garis dan titik berikut. Tentukan bayangannya. Yang pertama terhadap sumbu X. Ya, jadi kalau terhadap sumbu X ini nanti titiknya ya untuk yang A, titiknya kan A 3-2. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X maka menghasilkan kalau terhadap sumbu X tadi kan jadinya apa? Terhadap sumbu X yaitu X, min Y. Jadi 3 X-nya kan 3, tetap X, min Y. Min Y-nya berapa? Min Y-nya di sini adalah 2. Nah, berarti min 2. Jadi 2. Nah, seperti ini. Kemudian yang B titik A-nya 3,-2 tetap direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti jadinya itu nanti min X, Y. Nah, min X, Y. Jadi min 3, Y-nya berapa? Min 2. Nah, kemudian yang ketiga titik A tetap sama 3,-2 dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X maka bayangannya X sama dengan Y. Berarti 3 ini sama dengan Y-nya. Ini X-nya kan 3, Y-nya min 2. Jadi dibalik saja. Jadi min 2, 3. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya terhadap yang D ya, A kok 3,-2 terhadap garis X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, rumusnya tadi apa? Ini kan X sama dengan H. Kalau X sama dengan H, berarti rumusnya menjadi 2H min X. Berarti 2 kali H ini sebagai H-nya, ini sebagai X, ini sebagai Y. Berarti 2H. 2 kali 3 min X, X-nya sama ya 3, Y-nya min 2. Sehingga hasilnya 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 3, 3, min 2. Nah, kemudian yang E yang terakhir 3,-2 tetap sama 3,-2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Berarti di sini Y sama dengan ini K, Y sama dengan K, ini X-nya, ini Y-nya. Berarti X, 2K min Y. Berarti X-nya tetap 3, 2 kali K, K-nya min 2, min Y. Min-nya berapa? Min 2. Nah, sehingga bayangannya 3,2 kali min 2 min 4. Min 4 ditambah 2. Berarti berapa? Min 2. Jadi hasilnya tetap sama. Nah, seperti ini. Sekian, semoga bermanfaat. Lain waktu kita lanjutkan untuk yang transformasi jenis ketiga yaitu rotasi dan dilatasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.